Kalau wedding planner ini klien menghubungi kita dengan sama sekali tidak punya insight, belum dapat perlengkapan pernikahan, bayangan bahkan. Nikah itu gimana sih gitu? Yes. Apa yang harus dilakukan gitu? Ngurus administrasinya gimana? Bahkan sampai kayak gitu masyarakat gitu kan. Merencanakan dalam konsep finansial gitu. Karena ada yang alokasinya kadang klien tuh over ya, kebanyakan. Cuma nanti jadi bermasalah dengan orang tua misalnya. Padahal dua-duanya mau menjalankan satu event yang sama gitu kan. Kalau berbeda ini agak berat juga. Nah, tugasnya wedding planner memasak itu. Jadi membuat resep itu untuk merencanakan dari awal proses persiapan pernikahan sampai after partinya mungkin sampai selesai proses pernikahan, honeymoon bahkan itu bisa kita bisa dikemas juga ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode 8. Wow, luar biasa. Podcast Ngupas Manten, ngobrol serba-serbi manten. Inilah wadahnya buat semua pengusaha wedding yang ingin memberikan sebuah informasi kepada semua masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur ya. Mulai dari res manten, wedding organize, kemudian ada catering, ada foto video, ada entertain, artis, semuanya ada di podcast Ngupas Manten, ngobrol serba-serbi manten. Selain itu, kami juga mempunyai sebuah wadah buat semua calon manten yang butuh informasi perlengkapan pernikahan. Nggak usah khawatir ya, langsung tonton terus channel Nobel Entertainment di podcast Ngupas Manten. Tepuk tangan dulu, guys. Baik, di episode yang 8 ini luar biasa Raka kehadiran ya, narasumber yang super keren. Namanya keren banget ya. Kemudian juga bidangnya banyak guys ya. Bukan satu bidang aja tapi nanti banyak. Ada satu brand tetapi ada 3 bidang. Oke, ini salah satunya owner dan juga yang mempunyai tanggung jawab ya untuk memberikan sebuah informasi kepada seluruh masyarakat Jawa Timur khususnya calon manten. Assalamualaikum Mbak Nita. Waalaikumsalam masyarakat. Ya, mic-nya bisa ditarik lagi ke depan. Nah, oke, santai. Mbak Nita, alhamdulillah sudah bisa hadir di podcast Ngupas Manten. Kita santai, ngobrol, kita bincang-bincang tentang masalah info perlengkapan pernikahan. Kita ngobrol yang pertama tentang brand dulu ya. Sebelum ke brand, Mbak Nita, nama lengkapnya siapa Mbak? Anita Husila Bintari. Wih, panjang juga bro ya. Anita Husila Bintari. Iya. Panggilannya? Anita. Wah, nama artisnya, nama panggungnya ya. Anita nama gitu pasaran ya. Ya. Nama pasaran ya. Oke, kita panggil Mbak Nita ya, Mbak Nita ya. Baik, Mbak Nita. Ini ada brand yang bener-bener keren, namanya ini ke Eropaan gitu ya. Namanya ini ke Jepangan gitu ya. Entry UC Wedding Planner atau Entry UC Wedding Organize gitu ya. Sebenarnya nama ini diambil dari nama siapa Mbak? Atau ini sebuah inspirasi kah? Motivasi? Atau nama putra-putrinya atau bagaimana? Bisa diceritakan Mbak Nita, silakan. Iya, jadi Entry UC Event Planner and Organizer itu sebenarnya berangkat dari hobi beberapa saudara gitu ya. Jadi saya terus kemudian ada adik-adik gitu, kami sama-sama hobi untuk mainan crafting sebenarnya. Mainan crafting. Crafting. Oh, jadi crafting. Kesenian aja. Kesenian. Gitu, Oke. aja, gitu. Jadi dari kumpulan keluarga, dari kumpulan saudara. Jadi family aja gitu. Nggak ada kemudian awal dulu tercetus kita mau bikin sesuatu yang sampai sekarang ini. Yes. Gitu. Jadi sebelum masuk ke industri wedding atau industri kreatif ini sebenarnya kita lebih banyak atau sudah jalan merintis bidang manufaktur gitu. Oke, jadi sebelum ke bidang wedding ini mainnya di manufaktur. Oke, itu tahun berapa berdiri manufakturnya? 2013 Mas Raka. 2013, lama banget. Oke. Nah, terus
Ya, karena udah cukup lama dan kita mungkin agak boring gitu ya, karena kalau manufaktur kan kita kerja Senin sampai Jumat. Senin sampai setuju. Jumat. Nah, weekend kita ngapain nih? Yes. Hobi yang bisa ngasilin cuan. Apa Okay. Ngobrol lah sama adik gitu kan. Awal-awal kita bikinnya lebih ke dekorasi, tapi untuk foto booth aja Mas Raka. Kecil-kecilan aja. Jadi plan awal itu untuk ke segmen dekorasi. Betul. Yeah. Tapi itu pun karena kita memanfaatkan recycle dari bidang manufaktur kita. Yes. Jadi kita di manufaktur itu ada produksi yang memang menyisakan sampah-sampah yang bisa kita kelola kembali. Untuk dekorasi. Yes. Nah, karena ada poin itu, maka kita coba untuk bisa nggak nih barang-barang kita bikin craft, kita bikin kerajinan, kita bikin creativity yang nantinya punya value sendiri gitu kan. Nah, ternyata kita uji coba, trial, terjadi. Itu bisa dan ada yang order. Wow, luar biasa. Jadi ada yang order gitu Mas Raka. Jadi dari awal iseng-iseng ya istilahnya. Betul. Tapi sebelum dari awal iseng-iseng sebagai bentuk ya dekorasi atau photo booth lah ya semacam itu ya. Nah, nama N3UC itu sendiri sebenarnya kalau boleh tahu sih masyarakat Indonesia juga pengen tahu N3UC itu apa singkatannya atau dari nama 3 orang kah atau bagaimana itu Mbak? Betul, dari nama 3 orang ya. Jadi nama Nita, Nila, dan Nirma. Itu adik yang sekarang di studio foto gitu. Makanya N3UC. Nah, UC-nya apa itu? UC-nya itu adalah unique creativity. Karena kita berangkat dari sesuatu yang memang unik, kita kelola. Berasal dari awal yang coba-coba gitu kan, terus kemudian jadi value kreatif yang menghasilkan cuan. Wah, luar biasa. Boleh bisa tepuk tangan nih teman-teman ya. Keren. Oke, akhirnya terbentuklah. Jadi awal mula brand ini terbentuk N3UC itu dari bidang dekor. Betul. Dari bidang dekor dulu ya. Itu di tahun berapa Mbak Nita? 2018 mungkin. 2018 ya. Oke, 2018 2018 berarti lahirnya Serba-Serbi Manten Expo gitu Mbak ya. Bareng ya kita ya. Betul ya. Keren. Nah, habis itu berjalan berapa tahun Mbak di bidang dekor atau langsung ke WO? Jeda berapa tahun? Jadi setelah kita cukup banyak orderan jatuh dan bangun di bidang dekorasi itu masih dekorasi kecil Mas Raka. Lalu kemudian kita ada peluang baru untuk menerima penawaran menjadi subkontraktornya dekorasi besar. Wah, keren. Di mana tuh? Itu perusahaan atau wedding? Eden Design. Mungkin Mas Raka pernah dengar ya. Jadi Eden Design ini kan salah satu perusahaan dekor yang cukup fenomenal juga lah ya di Jawa Timur ini ya. Pada saat itu membuka peluang untuk kita jadi subkontraktornya ya. Jadi dari situ kita mulai banyak belajar, bukan lagi dekor kecil. Iya. Tapi ya seperti itulah, karena Eden Design nggak pernah ngerjakan dekor kecil gitu. Benar. Jadi dari situ kita banyak dari venue ke venue, hari ke hari, nggak pulang 3 hari ya kayak gitulah. Bersama si Eden ya. Bersama Eden. Sampai kemudian kurang lebih 3 tahun kita bersama. Kurang lebih 3 tahun sama Eden ya. Luar biasa. Habis itu baru mempunyai ide kembali di bidang WO. Itu karena permintaan Mas Raka sebenarnya. Keren. Jadi karena coba lagi akhirnya jadi cuan. Di belakang layar. Yes. Dan partner in crime-nya ini kan saudara sendiri. Betul. Ya. Jadi karena family sendiri dan adik-adik sendiri, kita tuh kayak bosen diem gitu kayaknya ya. Iya. Teman adik request. Pertama adik sendiri, adik ipar nih mau merit waktu itu. Iya. Kita WO-in sendiri, coba-coba tuh belajar ya kan. Lalu kemudian ada request dari teman mua untuk kita bantu WO mereka, juga. Betul. Dan karena banyak permintaan-permintaan semacam itu, nah kita coba lagi berpikir kenapa nggak kemudian sekalian ini kita organisasikan, bisa jadi peluang lapangan kerja banyak orang, saya pikir. Luar gitu biasa. Kan. Dengan jeda 3 tahun ya. 3 tahun dekorasi jalan toh. Betul, habis betul. Itu langsung bentuk brand lagi atau bentuk di bidang di WO, di wedding organisasinya itu. Betul. Wow, luar biasa. Nah, pertama berdirinya wedding organisasinya dari N3UC ini berarti di tahun 2020-an ya, corona mungkin ya. Betul. Di pada waktu itu pada saat corona ya, pada Covid ya.
Nah itu bagaimana Mbak cara untuk menghadapi ya untuk suasana atau pada waktu COVID itu? Iya. Jalan nggak waktu itu WO-nya Mbak? Jadi alhamdulillah kita punya ruang justru dari SSM tahun 2019 gitu. Yes, kita gabung jadi, di 2019 betul, ya waktu itu ya. Karena tahun 2019 itu kita punya dekorasi yang bisa kita pakai untuk masuk ke pameran gitu kan. Ternyata dari pameran tahun 2019 itu banyak proyek kita yang terrealisasi di 2020 2021. Luar biasa. Karena pada saat pandemi jadi kita ngikutin aja tuh new normalnya pada saat itu ya. Dengan berbagai prokes, Mbak ya, aturan-aturan yang luar biasa, Mbak ya. Nah, waktu itu kalau nggak salah ya, WO itu lagi ngehit-ngehitnya, Mbak. Iya. Ya, wedding organizer, wedding planner itu baru 2020 ya. Bener. Banyak WO karena memang ya harus membantu prokes berjalan. Yes, gitu. Betul. Kalau tanpa WO zaman itu, zaman COVID, nggak bisa melangkah dunia industri wedding, ya toh. Wah, itu hikmahnya COVID ya. Lahirlah N3UC Wedding Organizer atau Wedding Planner. Keren. Tepuk tangan boleh lagi bro ya. Hikmah atau barokahnya dari COVID waktu itu ya. Oke. Berarti WO-nya atau Wedding Planner-nya ini memang berdiri di tahun COVID ya. Betul. Di tahun 2000. Nah, dengar-dengar lagi ada bidang lagi nih. Katanya ada studio, ada foto. Itu benar, Mbak? Jadi kembali lagi. Kalau kita udah di satu industri kreatif, yang mungkin karena setiap harinya bekerja kreatif, maka insight kreatif kita juga nggak bisa berhenti. Wih, keren. Hari keluar lagi. Karena adik yang paling kecil belajar kamera, lalu kemudian sudah lumayan sitel untuk pegang kamera, sudah bisa membeli kamera, sayang juga kan nggak dieksekusi, betul, nggak dimaksimalkan untuk kita punya satu studio mini lah misalnya gitu. Nah itu juga lumayan berat tuh awal-awal masyarakat karena buat studio itu kan nggak murah ya. Betul gitu. betul. Dan kalau misalkan studio ini dibuat harus bisa mengkolaborasikan semua pekerjaan kita, itu gimana ya, itu masih pikir. Itu di tahun berapa Mbak berdirinya N3UC studionya itu? Berapa ya, kurang lebih 2000 setelah pandemi semester 2022 ya. Berdirinya jeda 2 tahunan ya. Iya, 2 keren gitu. Itu yang punya usulan siapa Mbak untuk bisa melebar ke studio? Iya, karena studio foto video family punya adik yang punya kemampuan, punya skill di sana. Punya skill di sana yang perlu kita asah kembali. Dan kemudian kebetulan kami di studio itu menerima banyak teman-teman magang dari SMK dan kampus multimedia. Sebagai wadah di sana juga ya. Jadi nggak ada salahnya mungkin ya sama-sama belajar di situ untuk sama-sama mengembangkan skill. Jadi anak-anak juga punya ruang untuk belajar dan bekerja, sebenarnya seperti itu. Dan akhirnya sampai sekarang jalan semuanya. Alhamdulillah jalan. Wow, luar biasa. Ini adalah sebuah inspirasi ya buat Raka pribadi dan juga semua teman-teman vendor di seluruh Indonesia dan juga Jawa Timur ya. Keren, namanya juga keeropaan ya, namanya kejepangan, N3UC. Aku bingung awalnya sama si Zidan juga, bro ini apa moconnya bro, N3UC. N3, ayo kita tebak apa bro? Nanti kita tanya aja, ternyata luar biasa ya. N3UC itu adalah sebuah kesepakatan 3 orang, 3 pengusaha ya. Ada Nita, ada Nila, ada Nirma. Digabunglah N3UC dan membentuk 3 bidang. Pertama dekorasi, kemudian wedding planner, dan juga studio foto. Keren. Nanti kita akan kupas lagi, kita akan gali lagi seperti apa sih ya job-jobnya, kemudian juga tips-tipsnya untuk menjadi seorang pengusaha yang luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap bersama podcast Ngupas Manten, ngobrol serba-serbi manten. Oke, kembali lagi di podcast Ngupas Manten, ngobrol serba-serbi manten. Di Ngupas Manten ini kita akan kupas semuanya ya. Kita akan bongkar semuanya tentang produk
N3UC Event Planner, N3UC Decoration, N3UC Foto Video. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Ini inspirasi banget ini ya. Satu brand bercabang-cabang ke kanan dan ke kiri. Mudah-mudahan deh Nobel nanti ya. Nobel Foto Video, Nobel Rias Manten, Nobel Dekorasi. Wah, inspirasi bro ya toh. Oke, Mbak Nita, kembali lagi Mbak Nita. Ada impian lagi setelah 3 bidang ini, mau kemana lagi nih N3UC ini? Sebenarnya kita punya adik yang paling kecil itu juga hobi makeup. Oke, nah ini nih kayaknya mau mengarah ke sana itu. Ya? Oke. Kemungkinan atau enggak, kalau memang passionnya dia ada di situ, kita nggak akan paksa ya. Yes. Ya mungkin. Bisa jadi N3UC makeup artist. Subhanallah, luar biasa. Keren. Baik, kita ngobrol tentang masalah 3 produk tadi yang luar biasa, Mbak Nita. Yang pertama N3UC Decoration ya. Okay. Yang paling digemari selama berdiri 2000 berapa tadi? 18 ya? 2018 sampai saat ini itu di tema apa biasanya Mbak? Kan ada rustic, ada apa lagi Mbak ya? Di tema dekor-dekor itu. White White elegan. Biasanya kalau si Eden itu lebih ke bridal ya. Lebih bridal mereka. Nah, itu si N3UC Decoration ini lebih kemana Mbak yang digemari itu? Dari kebanyakan klien yang kita terima, sebenarnya mereka terbagi menjadi 2 kategori. Segmen. Ada segmen yang rustic, ada segmen yang sukanya white simplicity. Jadi putih, bersih, simple. Itu tadi elegan gitu. Elegan. Ya, betul. Oke. Jadi 2 itu yang paling best seller lah ya kalau kita bilang di rustic itu ya, sama yang simple itu elegan itu tadi. Rustic dan elegan. Oke. Paling jauh kemana jobnya untuk dekorasi ini? Kalau dekorasi kita biasanya untuk corporate sih Mas Raka. Kalau corporate itu kita sampai ikut mereka punya trip ke Bali, ke Lombok, ke Jakarta terakhir gitu. Jadi kita bikin dekor, cuman dekornya memang bedrop-bedropan gitu ya? Betul, simple, lebih simple karena mereka corporate ya. Betul, acara gathering gitu ya. Oh iya. Wedding memang lebih banyak di Jawa Timur sih. Jawa Timur, luar biasa. Berarti juga nasional dong ya, N3UC ini ya. Iya. Mainnya juga corporate berarti Mbak ya. Betul. Siap. Yang paling digemari untuk WO sekarang ya, wedding planner. Nah, zaman Covid itu pasti ini lagi viral-viralnya ya teman-teman WO atau di bidang WO ini. Jadi waktu itu kalau ada wedding tanpa adanya WO sulit untuk jalan. Di zaman Covid loh Mbak ya. Betul. Jadi di zaman Covid itu tanpa ada WO acara pesta pernikahan susah untuk jalan karena yang ngurusin prokes ya, kemudian aturan-aturannya semua WO gitu. Ada pengalaman apa di N3UC Wedding Planner ini Mbak yang paling mengesankan? Kalau selama Covid itu kan kita posisinya trial error ya Mas Raka. Karena kita belum pernah ngalamin Covid gitu kan. Iya, betul. Atau wabah besar yang seperti itu juga sebelumnya nggak ada experience gitu. Sehingga kemudian kita ya belajar dari panduan-panduan yang ada aja. Ya, sesuai aturan-aturan dari pemerintah ya. Sebisa mungkin kita sediakan fasilitas kesehatan sampai kemudian ada medical treatment. Kita kerjasama dengan teman-teman dari medis ya, tenaga medis. Jadi ada nurse misalnya, ada itu yang mungkin sekali event kita kalau besar mendampingi kita. Jadi kalau luar biasa. Kalau jadi poin plus dong Mbak Nita. Iya, kalau ada nurse-nya juga bisa itu itu secara package kita buat free memang. Jadi kita menyediakan fasilitas atau fitur itu untuk keamanan klien aja. Betul. Agar nyaman aja gitu. Kita treat klien seperti itu pada saat itu. Nah, setelah Covid selesai ya, alhamdulillah sekarang sudah normal lah semuanya ya. Tetapi Mbak sekarang lagi marak itu yang konsep paket bundling Mbak. Betul. Apakah N3UC Wedding Planner, Wedding Organizer ini juga bikin paket atau berdiri bikin jualan jasa aja Mbak? Sekarang ini kan kita
di era kolaborasi ya Mas Raka ya. Jadi nggak mungkin kita bisa survive kalau kita hanya berdiri sendiri. Saya rasa seperti itu. Zamannya collab ya. Betul. Bundling. Zamannya bundling. Jadi nggak cuma ke 1-2 vendor sebenarnya. Jadi ke banyak vendor yang memang kita punya satu visi misi yang sama, bisa komitmen dengan baik, bisa disiplin menjalankan package-nya ya. Open kita alhamdulillah terbuka, jalan. Iya, jadi jalan seperti itu. Apalagi bundlingnya ya satu perusahaan ya, dekor sendiri, betul, kemudian studio sendiri. Itu kalau jadi gini, kita nggak punya satu standarisasi yang kaku untuk klien ya, karena kadang klien sekarang banyak sosial media yang mereka bisa langsung stocking ya. Ini dekornya mau pilih siapa, muanya mau pilih siapa. Jadi kalaupun kita ada bundling itu hanya sebagai guidance aja di awal. Siap. Nggak menutup kemungkinan nanti kalau klien memang mengharapkan kami mau ganti dekor dong dengan yang lain, nggak ada masalah gitu. Nggak pakai entry UC dekor juga nggak ada masalah gitu, karena ya kita coba untuk membaca uniqueness ya, keunikan masing-masing klien yang kita memang nggak bisa paksakan. Jadi lihat pasar di luar ya. Betul, taste-nya seperti apa. Nah banyak juga nih teman-teman mungkin ya, atau calon manten ya, yang belum paham perbedaan mungkin antara wedding organizer dan juga wedding planner. Nah ini bagaimana Mbak cara membedakan? Mas, aku tolong bantu dong jasa WO-nya aja. Aku tolong bantu, belum dapat apa-apa. Nah, ada seperti itu ya, dari nol. Nah, itu perbedaannya apa sih benar Mbak? Wedding organizer dengan wedding planner itu, Mbak? Kalau wedding planner, ini klien menghubungi kita dengan sama sekali tidak punya insight, belum dapat perlengkapan pernikahan. Bayangan bahkan. Nikah itu gimana sih gitu? Apa yang harus dilakukan gitu? Ngurus administrasinya gimana? Bahkan sampai kayak gitu Mas Raka gitu kan. Jadi hampir hamin 6 sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun. Idealnya hamin 6 bulan itu ya. Betul, hamin 6 bulan itu, malah beberapa memang 1 tahun sebelumnya udah kontak kita untuk paling tidak budgeting aja dulu di awal. Merencanakan dalam konsep finansial gitu. Karena ada yang alokasinya kadang klien tuh over ya, kebanyakan. Cuma nanti jadi bermasalah dengan orang tua misalnya. Perbedaan pendapat. Betul. Jadi ada konflik of interest antara anak dan orang tua. Padahal dua-duanya mau menjalankan satu event yang sama gitu kan. Kalau berbeda ini agak berat juga. Nah, tugasnya wedding planner memasak itu. Jadi membuat resep itu untuk merencanakan dari awal proses persiapan pernikahan sampai after partinya mungkin sampai selesai proses pernikahan, honeymoon bahkan itu bisa kita bisa dikemas juga ya. Betul. Keren. Calon manten, hai. Ini sebuah edukasi ya dari Mbak Nita, owner dari apa nama brand tadi? Nah, ini loh nama kalau ke Eropaan ya. Entry UC Wedding Planner atau Wedding Organizer ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nih bingung ya, calon udah ada ya, calon sudah ada, cuman istilahnya bingung bagaimana nih untuk membangun mahligai rumah tangga, kemudian dari mulai akad, kemudian pesta pernikahan, nyusunnya piye, caranya bagaimana, budget sudah ada gitu ya, cuman ngaturnya bagaimana, serahkan aja sama Entry UC Wedding Planner. Itu perbedaan wedding planner dengan wedding organizer. Nah, kalau wedding organizer-nya itu lebih mudah lagi Mbak ya untuk menghandle mungkin ya. Kalau wedding organizer itu lebih ke one day service gitu ya Mas. Pada saat hari H, IO event organizer akan membantu pelaksanaan acara. Jadi lebih ke teknis, lebih simpel ya, lebih ke teknisnya. Betul. Langsung ke rundown acara, ke isi acaranya. Cuman mungkin memang nggak serta-merta di hari H itu aja ya, karena ada technical meeting yang juga mungkin harus dilakukan agar semua eventnya berjalan dengan baik. Yes, alhamdulillah ya. Sekarang tahu dong perbedaannya wedding planner dengan wedding organizer. Makanya buat calon manten ya, pantau terus podcast Ngupas Manten, yaitu serba-serbi manten akan ngobrol semua tentang teknis, kemudian juga wawasan di industri wedding. Jangan kemana-mana. Habis ini kita akan balik lagi bersama podcast Ngupas Manten. Segmen terakhir masih bersama
N3UC Wedding Organized Wedding Planner, N3UC Decoration, N3UC Foto Video atau Studio. Nah, yang terakhir kita ngobrol ke studio foto. Kalau studio foto itu apa biasanya yang istilahnya banyak digemari, yang dicari oleh calon manten? Private kah atau mungkin acara-acara wisuda gitu, Mbak? Jadi semua ada sih Mas Raka. Jadi memang ada segmennya untuk bahkan sebelum prewedding tuh ada foto couple biasanya yang memang belum, katakanlah akad nikah. Katakanlah klien ini belum lamaran, belum seserahan gitu ya, belum ada proses itu, tapi memang sudah jalin hubungan lama ya, pertemanan gitu ya. Jadi itu ada foto couple. Foto couple dari awal. Itu sebelum lamaran ya foto couple ya. Sidang ya tahu ya. Kalau belum lamaran foto couple dulu ya. N3UC. Itu request ya, by request. By request. Jadi, kalau memang klien ini posisinya fotogenik, suka berhubungan dengan foto-foto di kamera gitu ya, itu ada request dari mereka. Jadi ada beberapa segmen foto. Dari foto couple, lalu kemudian prewedding. Apa termasuk juga paket nanti itu, Mbak? Yang foto couple itu? Enggak, by request saja ya? Kasih free sih ya. Free. Ya. Kalau misalnya all package udah bundling, ambil apa sama kita, ya udah itu free aja. Lanjut setelah foto couple ada apa lagi di sana? Foto prewedding bisa. Private ya, masuk sana. Maternity, hamil apa maternity juga bisa ya. ya. Jadi after weddingnya pun itu kami masih saling follow up dengan klien. Karena seringkali kami itu dapat klien yang repeat order. Jadi katakanlah ini hari ini kakaknya merit ya. Nanti ke depannya karena kita masih ruang Jawa ketuk tular itu, Mbak ya. Adiknya juga ordernya sama kita. Keren. Terus kemudian saudaranya, sepupunya apa gitu. Jadi cukup membantu lah untuk marketing gitu ya, Mas. Tapi itu di industri wedding aja, Mbak. Wah, acara-acara kayak semi formal wisuda gitu bisa, Mbak? Iya. Wisuda kadang kita di-invite, jadi diundang untuk datang ke kampus-kampus ya. Untuk visit ya, betul gitu ya, itu bisa juga. Keren luar biasa. Corporate juga masyarakat bisa kalau seminar, gathering itu juga mereka kan pasti perlu dokumentasi. Betul. Kemudian jadi satu package aja biasanya kita. Mantap, keren. Makanya kenapa harganya cukup affordable gitu ya, cukup miring lah. Paham banget, keren. Gitu ya, karena kenapa? Karena orang itu ya. Dan itu produk udah punya sendiri. Betul. Tapi jangan salah ya, modal utamanya itu yang besar. Nah, bagaimana cara untuk bisa bersaing ya atau berkompetitor dengan vendor-vendor yang lain? Maka naik bondo, modal besar dulu, punya semua bukan rekanan, kan gitu toh rumusnya ya. Baru bisa untuk mengatur masalah harga itu tadi toh, Mbak. Betul. Masuk akal, sepakat itu strategi. Ada agenda semacam expo, pameran-pameran gitu, Mbak, dari N3UC? Ada dong. Jadi kita sebenarnya pengennya ikut yang deket nih Mas Raka. Pengennya ikut Mei, tapi ternyata slotnya udah habis kan. Wah, luar biasa. Kita geser aja lah agendanya ke Desember, mungkin ya ikut. Iya. Jadi N3UC ini juga akan hadir di Serba-Serbi Manten Expo ya, Mbak ya. Itu di bulan Desember ya. Betul. Itu di Lipo Plaza Sidoarjo. Dan sebentar lagi juga akan inden kok ikut di Cito Mall Surabaya. Amin. Saya kasih informasi buat calon manten ya, di tanggal 30 Mei sampai dengan 2 Juni kami hadir di Cito Mall Surabaya. Kemudian tanggal 25 sampai dengan 28 Juli ada di Lipo Sidoarjo, dan Desember tanggal 12 sampai 15 itu juga di Lipo Sidoarjo. Nah, ada konsep promo apa kira-kira, Mbak, yang sudah disiapkan, Mbak? Baik di pameran atau di galeri di kantor? Jadi kita ada cashback Mas Raka, cashback 1 sampai 2 juta rupiah tergantung sampai 2 juta yang rupiah diambil. Betul. Untuk yang premium package kita bisa cashback sampai 2 juta rupiah. Lalu kemudian karena ada studio bisa prewedding free sama kita. Bisa sampai package-nya kita upgrade ya. Jadi misalnya kalau paket wedding itu kan fotonya magnetik gitu ya, itu kita bisa update ke magazine gitu Mas Raka, itu dengan free. Jadi ada promo-promo semacam itu. Lalu kemudian untuk dekorasi juga kita bisa tambah fitur-fiturnya atau lebih dipercantik lagi ya, kelengkapan estetikanya itu bisa kita tambah lighting dan lain-lain. Mantap. Kira-kira Pak harus datang kemana nih galeri? Kantornya di mana ya?
kemudian galeri studio juga di mana, bisa diinformasikan buat teman-teman yang ada di luar sana. Oke. Jadi kami punya office galeri ada di Jalan Sono Indah Baru nomor 86 Buduran Sidoarjo. Oh, Buduran Sidoarjo. Ya. Oke. Medsosnya di mana aja tuh? Ada Instagram, ada TikTok? Betul, ada Instagram di entryuc.event. Jadi semuanya nanti kalau teman-teman bisa ketik entryuc akan muncul semuanya. Ya, Kalau teman-teman repot ya, istilahnya bukan repot, bingung mau cari atau searching entryuc itu. Nah, ini juga harus didetailkan juga, Mbak. Entry sing wong desa kakak gak ngerti ya. Entry N telu ya. 3. Kemudian habis itu ada U-nya ya. C. Betul. Ada Y-nya belakang nggak ada, Mbak ya? Nggak ada. N3 UC. Ya. Itu sudah muncul semuanya. Betul. Berbagai bidang produk semuanya ya. Luar biasa. Dan insya Allah sebentar lagi ada entryuc makeup artist ya. Amin. Wih, tepuk tangan dulu. Keren. Dan semua entryuc ini insya Allah juga akan ikut roadshow Serba-Serbi Manten Expo. Boleh tepuk tangan lagi, bro. Baik, Mbak. Terakhir, Mbak Nita. Apa sih yang perlu disampaikan kepada calon manten yang ada di rumah ya dari 3 produk entryuc ini? Silakan. Ya, jadi kepada teman-teman lovebird calon manten gitu ya, kami entryuc event planner and organizer mempunyai kombinasi atau kolaborasi paket yang cukup menarik, yang bisa teman-teman lirik, yang bisa teman-teman jadikan insight untuk rencana pernikahan acara teman-teman. Bahkan mungkin bukan hanya pernikahan, bisa birthday party, bisa sweet 17, bisa seminar dan lain sebagainya. Silahkan langsung kontak IG kami atau datang ke kantor kami. Seperti itu, Mas. Wow, luar biasa. Oke, kalau gitu Mbak Nita, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat selalu, sukses terus ya. Dan mudah-mudahan tetap bisa bersinergi dan saling support bersama Nobel Entertainment. Terima kasih banyak Mbak Nita, sukses selalu. Baik, itulah informasi dari entryuc. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.